Kalau kesibukan Bapak saat dulu masih pelajar apa, Pak? Kesibukan Bapak dulu waktu masih Bapak sudah aktif kegiatan itu malah dari SMP. Kegiatan yang paling banyak Bapak ikuti dari SMP itu pertama adalah kegiatan olahraga. Jadi Bapak itu aktif di di bola basket. Halo Sobat Alfa dimanapun kalian berada, Fabiano Fawas di sini, Regan Ataya di sini, dan kalian lagi nonton podcast Alfa edisi Pisikin, bincang asik, inspirasi toko. Hari ini kita sangat bahagia sekali nih karena bisa ketemu sama orang yang sangat spesial di Kepolisian Temanggung. Siapa sih beliau? Nah, udah ada di hadapan kita Bapak AKBP Ari Sudrajat SH SIKM selaku Kapolres Kabupaten Temanggung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi deh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Pak. Sebelumnya kami harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu Pak karena sudah meluangkan waktu Bapak yang mestinya sangat padat dan sibuk ya Pak untuk bisa berbincang-bincang dengan kami ya. Iya. Awalnya kita grogi ya Pak? Iya grogi, dari depan tadi udah ada yang pakai senjata gitu Pak. Jadi dik-dik-dik gitu. Gitu ya? Nggak usah grogi. Jadi santai saja lah. Gagah pakai sepatu yang besar gitu Pak. Iya makasih. Tujuan kami di sini adalah untuk sharing ke sobat-sobat Alfa yang Sobat Alfa ya. Berada di rumah atau dimanapun yang sedang menonton, mungkin bisa menjadikan Bapak sebagai inspirasi mereka Pak. Oh gitu ya. Saya sapa dulu ya Sobat Alfanya. Halo Sobat Alfa. Oh iya Pak, saya dari kemarin kan riset-riset tentang Bapak nih. Saya belum nemu satu Pak. Bapak itu aslinya mana Pak? Oh asli? Iya. Kalau saya aslinya sukunya suku Sunda. Saya dari Jawa Barat ya. Jadi orang tua saya itu asli memang orang Sunda. Orang Sunda. Jawa Barat di Bandung gitu. Iya. Jadi Bapak besar di sana Pak? Ya, besarnya lebih banyak di Bandung dan Jakarta. Sekolahnya. Sekolahnya di Jakarta Pak? Iya, Jakarta. Oh iya. Berarti jauh ya Pak? Jauh ya, sampai sini ya. Iya. Karena tugas. Tugas Pak? Iya. Kalau dari kecil emang minat menjadi polisi atau? Kecil ya, memang Bapak memang minatnya jadi polisi memang dari dulu. Kecil. Kenapa tuh Pak? Yang pertama memang Bapak pingin jadi polisi itu karena memang sewaktu sekolah itu banyak melihat figur ya. Figur-figur yang kok kayaknya orang datang ke sekolah berpakaian seragam tuh kayaknya gagah. Awal ketertarikannya hanya itu dulu. Jadi lama-lama kok kayaknya saya pingin seperti itu. Gitu. Jadi karena ada figur ya Pak? Iya, figur-figur yang mungkin senior. Yang waktu mantan sekolah di tempatnya Bapak dulu di situ ketemu dan sering mengobrol, akhirnya menjadi pemicu ketika saya pingin loh seperti itu gitu. Itu saat Bapak umur berapa Pak? Kalau figur itu Bapak temukan itu sewaktu SMP malah ya. SMP seumuran kita. Iya. Memang lagi nyari jati diri Pak kalau SMP. Iya, jadi SMP memang Bapak sudah ya ketemu senior-senior yang lebih banyak berhasil, kemudian dia datang ke sekolah memberikan penyuluhan. Nah semenjak itu kayaknya Bapak tertarik dengan senior yang kok udah berhasil ya seperti itu. Kalau kesibukan Bapak saat dulu masih pelajar apa Pak? Kesibukan Bapak dulu waktu masih Bapak sudah aktif kegiatan itu malah dari SMP. Kegiatan yang paling banyak Bapak ikuti dari SMP itu pertama adalah kegiatan olahraga. Jadi Bapak itu aktif di di bola basket. Oh, seperti bola basket ya? Iya, jadi Bapak bermain basket itu sampai masuk ke Pemda itu malah dari kelas 6 SD. Iya, jadi 6 SD sampai SMA konsisten. Kemudian pada saat SMP juga aktivitas coba bermain di musik. Waktu itu Bapak bergabung dengan namanya marching band Pupuk Altim. Dulu sempat pernah tinggal di Kalimantan dan mengikuti kejuaraan se-Indonesia. Waktu itu Piala Ibu Tin Soeharto.
mengikuti Jakarta dan alhamdulillah juara 1 se-Indonesia waktu itu bandnya. Berprestasi berarti Bapak. Ya karena kerja tim juga ya, jadi mengikuti teman-teman yang tentunya ada hasil dari kegiatan-kegiatan. Berarti hobi Bapak itu dulu main basket sama marching band itu? Iya, ikut marching band. Gitu. Kalau kita musiknya band, Pak. Band ya? Kita band, Pak. Oh iya, band. Iya, bagus kalau band memang sama lah sebenarnya kan. Jadi ada hobi juga yang disalurkan di situ. Oh ya. Kalau tips Bapak untuk teman-teman kami ya yang lagi nyari hobi atau minat gitu gimana, Pak? Ya, kalau minat itu kan memang tergantung dari masing-masing kita ya. Artinya ketika kita melihat sesuatu kayaknya kok ini tertarik dan saya ingin mencoba. Awalnya pasti mencoba kan? Iya. Mencoba dan tentunya hal-hal yang positif ya, kayak misalkan olahraga atau musik ya silakan dicoba semua. Tapi dari situ tentunya harus konsisten yang saya bilang. Konsisten. Oh, iya. Kalau kita punya banyak suka tapi tidak konsisten, pasti akan tidak fokus hasilnya. Gitu. Jadi harus konsisten terus. Harus konsisten, lakukan terus gitu ya Pak. Iya, kalau memang suka sudah tekuni gitu. Jadi ada hasilnya gitu. Kalau tidak salah Bapak lulus Akpol tahun 2003 ya Pak? Iya, saya 2003 lulusnya. Gimana itu Pak? Akpol mana Pak? Saya dulu lulusannya di Semarang. Semarang. Ya, jadi masuk tahun 2000. Alhamdulillah begitu sekali tes lulus. 3 tahun pendidikan di Semarang dan selesai tahun 2003 lulus menjadi perwira polisi. Perjuangannya panjang berarti Pak? Oh, perjuangan panjang sekali ya, harus dipersiapkan. Persiapkan. Oh. Iya. Jadi kan Bapak ini punya gelar apa itu? Ada gelar 4 nih Pak, AKBP, SH, SIK sama MA nih Pak. Oh, jadi kalau AKBP itu pangkat ya, jadi pangkat sekarang ini adalah Ajun Komisaris Besar Polisi. Kemudian gelarnya ada SH itu Sarjana Hukum, kemudian ada SIK adalah Sarjana Ilmu Kepolisian dan MH Magister Hukum. Jadi S2-nya adalah Bapak lebih banyak di hukum. Waktu itu S2-nya lebih banyak ke pidananya yang Bapak ambil. Gitu. Jadi kuliah di mana Pak yang hukum? Kalau yang pertama di Unbari waktu itu penempatan pertama Bapak dapat dinas di Jambi dan Bapak mengisi waktu luangnya itu ketika selesai dinas Bapak kuliah S1 di sana. Kemudian sudah lulus dan SIK itu memang sekolah program yang dilakukan oleh kepolisian untuk bagi lulusan Akpol untuk melakukan pendidikan kepolisiannya selanjutnya di PT IKA di Jakarta. Jadi itu pendidikan SIK itu selama 1 tahun di Jakarta. Kemudian S2-nya Bapak waktu itu waktu dinas di Palembang di Sumatera Selatan. Jadi mengisi waktu luangnya pingin lagi mencari ilmu ya sekolahnya di Unsri, Universitas Sriwijaya waktu itu. Jadi Bapak keliling-keliling gitu ya Pak? Iya, Bapak tugasnya selama jadi polisi ya keliling-keliling. Penempatannya hampir lebih banyak di Sumatera, tapi kalau dinasnya artinya ketika ada tugas hampir seluruh Indonesia sudah Bapak pernah ke sana. Sudah keliling banyak ya Pak? Sudah semua. Seru ya? Seru ya, bisa tahu Indonesia ya. Tugasnya keliling-keliling. Oh ya Bapak kan kok bisa jadi sosok seperti Bapak sekarang ini pasti ada motivasi dong Pak? Iya, motivasi yang sesuatu yang jadi motivasi Bapak itu apa sih Pak? Motivasi itu pertama adalah Bapak itu waktu seumuran SMP itu Bapak harus udah karena melihat figur Bapak ingin menjadi apa. Yang pertama adalah komitmen ya. Jadi komitmen, keinginan kita harus kuat, komitmen dan konsisten. Jadi kita mau meraih sesuatu itu jangan harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi ketika kita pada saat keinginan itu ada, komitmen sama konsisten itu harus ada. Jadi jangan setengah-setengah. Apa yang mau dicita-citakan harus diwujudkan gitu. Dikejar terus, iya. Ya waktunya memang kalau Bapak mempersiapkannya lama nih. Jadi dari SMP memang Bapak pinginnya seperti itu, pingin jadi polisi. Nah semenjak dari itu Bapak komitmen. Ya, semua hal yang harus Bapak lakukan, bangun pagi, olahraga pagi, apalagi Bapak dulu hobinya adalah basket dan pemain basket.
dan itu konsisten dan tidak akan mengganggu pelajaran gitu. Jadi harus siap-siap gitu ya kalau mau. Iya. Jadi sesuatu yang kita inginkan memang tidak bisa semerta-merta ketika kita ingin jadi tapi kita tidak mempunyai persiapan, itu hal yang sangat susah kita. Jadi ketika kita waktu kecil ataupun ketika nanti kita SMA, kita harus bisa mempersiapkan diri kita jauh hari sebelum ketika kita akan melangkah lebih lanjut. Artinya ketika mungkin ada tes, kita harus sudah bisa siap. Jangan mendadak gitu ya. Jangan mendadak, karena sesuatu itu tidak hal mungkin yang instan. Jadi sesuatu itu yang kita ingin berhasil jadi cita-cita nggak mungkin diperoleh dalam waktu yang instan. Pasti harus mempunyai persiapan dan itu harus komitmen dan konsisten. Itu. Kalau biar komitmen, kalau biar apa ya? Biar kita bisa komitmen itu gimana? Kayak tentu kalau komitmen kan datang dari sendiri. Nah, kadang memang kalau Bapak pun waktu muda itu menjaga komitmen itu susah. Ya, artinya apa? Ketika kita melihat yang lain, saya kok maunya tadinya bangun pagi harus lari, tiba-tiba capek. Enggak, tapi harusnya ya itu harus diingatkan. Artinya kita tergantung kita sendiri. Dari sendiri ya? Iya, dari sendiri kita. Oh iya. Nggak bisa orang lain dan harus kita. Itu. Kalau ini kan itu menjaga komitmen itu lama ya, Pak. Saat misalnya mau menjadi polisi itu susah ya. Kan ada tokoh nggak yang menjadi inspirasi Bapak atau? Tentu kalau tokoh orang tua ya, ibu. Artinya peranan orang tua, ayah, bapak sama ibu sangat mempengaruhi. Ketika bapak ingin menjadi misalkan seorang polisi, mereka senantiasa setiap hari itu selalu mengingatkan, nah jangan lupa waktu belajarmu sekian, nah jangan lupa waktu kamu untuk olahraga, kamu untuk bangun pagi, dan mereka selalu mengingatkan saya sehingga saya pun bisa menjaga itu karena ada yang mengingatkan. Siapa yang mempengaruhi adalah orang tua bapak. Kalau pendapat Bapak tentang anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya bagaimana? Anak yang durhaka? Iya. Waduh, kalau anak durhaka itu mungkin sudah jangan durhaka sama orang tua, karena doa yang paling manjur dan diijabah itulah orang tua. Jadi kesuksesan kita itu memang doa dari orang tua. Kalau kita durhaka sama orang tua, waduh, kita mungkin tidak akan bisa sukses hidup di dunia. Bahkan di akhirat pun kita mendapatkan dosa itu. Sobat Alfa, dengarkan itu ya. Kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua ya. Iya. Kalau Bapak ini kan sudah hidup lama ya Pak. Iya. Kejadian yang menjadi pelajaran hidup Bapak ini apa Pak? Kayak misalnya kejadian yang terkenang atau menjadi pelajaran hidup Bapak, kejadian yang terjadi. Kejadian apa ya? Kalau kejadian banyak nih, jadi kita harus tahu kejadiannya apa nih, apa yang membuat motivasi kita, atau kejadian yang membuat diri kita berubah atau seperti apa. Makanya menjadi pelajaran hidup. Pelajaran hidup, kejadian tentu Bapak banyak mengalami perubahan ketika terutama Bapak harus mempersiapkan diri untuk mencapai cita-cita waktu itu jadi polisi. Perubahan yang terjadi itu adalah ketika Bapak harus mempersiapkan diri SMP malah kelas 3 ya. Jadi ada perubahan cara Bapak menata diri Bapak, bangun tidur, belajar, kemudian juga bangun tidur, belajar, semua aktivitas sehari-hari harus diatur. Perubahan itu bahkan pola belajar. Nah, mengapa itu berkesan? Kalau kita tidak tahu kelemahan kita sendiri, maka kita tidak akan bisa untuk menghadapi semua permasalahan, apalagi tujuan kita harus tercapai. Salah satu contoh adalah pola belajar. Kadang kita kan susah kalau mau belajar, enaknya malam, apa sistem kebut semalam, kan kita sendiri yang tahu. Jadi kenali seperti itu. Nah, perubahan yang terjadi seumur hidup Bapak itu ketika Bapak merubah pola itu. Merubah pola itu dengan kegiatan yang cukup banyak. Iya. Jadi Bapak harus belajar itu artinya hampir tiap hari. Karena aktivitasnya waktu itu sudah ikut kejuaraan tingkat daerah,
karena di basket waktu itu, kemudian mengikuti kejuaraan nasional waktu itu ikut kegiatan marching band juga. Itu mengatur pola belajar. Mengatur pola berarti harus dibanyakin gitu Pak. Ya, soal banyaknya bagaimana porsi belajar tergantung pada masing-masing orang. Berarti kenali tipe belajar masing-masing. Iya, kenali cara tipe belajar kita. Karena itu akan mempengaruhi kita bagaimana kita mempelajari sesuatu. Ya, kadang ada yang teman-teman Bapak cukup baca sekali mereka sudah paham. Tapi ada juga yang seperti Bapak berulang kali, kita harus bisa udah paham. Jadi tipe-tipe cara kita beda-beda. Gitu. Pak, saat Bapak SMP misalnya Pak, guru yang paling berkesan buat Bapak siapa Pak? Guru yang paling berkesan bagi Bapak itu malah wali kelas Bapak. Kebetulan wali kelas Bapak itu adalah guru agama. Jadi dia selalu menasihati Bapak, nggak hanya Bapak saja, pada anak-anaknya, pada murid-muridnya pada waktu itu sering sekali. Ya, karena beliau wali kelas, malah memberikan tausiah. Namanya siapa Pak? Namanya Pak Agus Rahmat. Iya, jadi sudah berapa tahun ya? Ya, waktu itu beliau saya duduk di SMP. Ya, itu beberapa tahun yang lalu itu. Kalau gurunya sering mengingatkan teman-teman Bapak berarti dulu. Kenapa Ya, Pak itu Pak? artinya ketika namanya kita SMP, ya kita sering dinasehati. Kadang namanya Bapak dulu juga waktu SMP ya samalah seperti adik-adik semua kan. Ya. Nah, terus pada saat waktu itu juga sering dinasehati terkait masalah belajar kita, kemudian ya biasalah jangan nakal, jangan hati-hati terhadap pergaulan, banyak memberikan nasihatnya kepada kita. Ya, kalau pergaulan saat zaman Bapak sama zaman sekarang itu ada perbedaan nggak sih Pak? pergaulannya Pak? Pergaulan. Kalau di zaman Bapak dulu memang pergaulan berbeda pada saat ini. Artinya di zaman Bapak tidak terlalu banyak aktivitas terhadap media sosial. Bapak lebih banyak fokus terhadap teman-teman yang memang Bapak bergaul, yang Bapak suka. Artinya Bapak suka terhadap olahraga, ya Bapak main di olahraga. Bapak suka terhadap musik, Bapak main terhadap. Artinya aktivitas-aktivitas yang pada saat waktu zaman Bapak itu lebih banyak kita berkumpul dengan teman-teman yang memang komunikasi langsung. Pada saat ini mungkin ya mungkin ada tahu kan, media sosial, kemudian video game semuanya gadget itu sudah mulai banyak gitu. Kita biasanya misalnya janjian ke rumah temen nih biasanya. Sampai sana malah main HP sendiri. Nah itu, malah main HP sendiri ya. Artinya ada ruang kosong ketika kita melakukan sama teman, harusnya kita bisa komunikasi, harusnya kita bisa melakukan aktivitas bersama, tapi malah ketemu malah main game mungkin kan gitu ya. Ya kita nggak bisa melarang itu, tapi harus bisa tahu kapan kita harus bisa berteman sama kawan dan bersosialisasi. Intinya itu aja sih. Gitu. Pak, kalau dulu siswa yang dicap nakal itu bagaimana sih Pak? Wah, kalau siswa dicap nakal ya macam-macam ya. Teman-teman Bapak juga ada kadang nakal, mereka ya suka jahil, kemudian juga sesama mereka ada berselisih paham dan berkelahi, itu juga ada juga. Ya lebih banyak seperti itu. Gitu. Jadi, kalau nakal sekarang gimana Pak? Kalau nakal sekarang gimana nih? Gimana? Nakal sekarang gimana? Bisa ada kadang beberapa itu ada yang bicara balik ke guru. Gitu ya. Oh, maksudnya kurang sopan gitu terhadap guru ya? Iya. Kalau dulu kayaknya anak-anaknya lebih sopan. Zaman dulu Pak. Iya, kalau dulu kan memang guru itu guru yang pada saat zaman Bapak dulu memang guru sangat-sangat kita hormati ya, karena memang pada zaman waktu itu ya itu tadi, mana kita belum, media sosial belum ada, gadget juga belum ada, artinya komunikasi juga, dan guru pada saat waktu itu juga kita menjadikan suatu figur ya, figur buat kita semua gitu. Kalau sekarang guru hanyalah hanya kurang dihormati Pak sekarang. Oh gitu ya. Seharusnya jangan ya, karena mereka, menurut saya guru itu adalah pasti yang mengajarkan kita sesuatu hal yang baik. Jadi
ada pesan guru yang tadi Bapak bilang, wali kelas Bapak, karena dia guru agama juga, adab itu lebih penting daripada ilmu. Jadi sepintar apapun adik-adik semua, tapi kalau tidak ada adab maka akan dianggap percuma. Gitu. Saya punya cerita Pak dulu Pak, pas saya masih SD Pak. Iya. Jadi saya punya teman itu sukanya tuh ini Pak, apa namanya, melawan guru Pak semuanya. Melawan guru, ya. Emang bandel orangnya. Gitu ya. Suka apa namanya? Kurang menghormati guru itu sih Pak. Jadi cara mengantisipasi orang seperti itu bagaimana Pak? Kalau kita mungkin sebagai teman, mungkin kita hanya menasehati ya. Nah, si teman, kemudian juga ya tidak perlu kita tiru seperti itu. Apa gunanya kita menghina orang yang lebih tua? Dan menurut Bapak, anak seperti itu tidak punya adab terhadap orang yang lebih tua, dan itu nggak cocok dengan kita. Apalagi orang kita masyarakat Temanggung tidak seperti itu adabnya. Jadi orang tua harus kita hargain seperti itu. Kalau zaman Bapak masih pelajar itu ada pembulian nggak sih Pak? Zaman Bapak dulu ada pembulian ya. Zaman Bapak dulu bully itu kurang dikenal ya. Artinya istilah bullying itu kan timbul ketika sekarang. Kalau dulu bullying itu sesuatu hal yang biasa, artinya tidak berakibat fatal. Artinya cuman kalau kita nggak suka sama teman, cuman baca cekcok mulut gitu ya, habis itu nggak temenan, hanya sebatas itu. Bukan berarti kita dan pada saat waktu itu masalah-masalah terhadap teman-teman kayak misalkan nggak suka itu bisa diatasi semua, tidak sampai berlarut-larut tiap hari datang kita ejek, nggak seperti itu. Nggak sampai fisik Pak? Fisik zaman dulu berantem, ada juga berantem ya di antara mereka ya, gitu. Tapi setelah berantem semua bisa diselesaikan, gitu. Dan berteman lagi, akrab lagi mereka. Kalau sekarang bulinya bisa berbagai macam ya Pak? Iya. Bisa cyber juga kan? Cyber Pak. Cyber ya. Nah itu hati-hati, makanya di zaman sekarang memang adik-adik juga harus tahu, artinya di bidang cyber seperti media sosial kita nggak usah membuli orang, karena membuli orang itu tidak bagus ya terhadap diri. Coba kalau kita yang dibully gitu. Akibatnya apa? Nanti berurusan juga sama polisi, sama Bapak ya. Terhadap bullying itu bisa dikenakan undang-undang IT. Terhadap orang yang bersangkutan pun kekerasan fisik akan dikenakan pidana, meskipun yang dikenakan adalah undang-undang perlindungan anak nanti, atau undang-undang terkait masalah anak. Itu. Tapi kan rasanya kalau dikenakan oleh polisi pidananya ataupun nanti ada masalah terhadap yang orang yang dibully, itu kan akan menimbulkan judgement terhadap kita ketika kita nanti dewasa. Itu. Berarti Bapak pernah menangani kasus pembulian, Pak? Dulu waktu bullying ya, apalagi di sini pernah menangani kasus bullying ya. Banyak atau sedikit, Pak? Kalau sekarang ini di permukaan, artinya ketika dalam kasus bullying itu memang ada tampak. Tampak ini artinya adalah yang berakibat, yang akan ditangani oleh polisi. Tetapi kalau kasus bullying yang tidak tampak di media sosial, itu saya rasa banyak. Bapak rasa banyak, jauh lebih banyak. Yang tampak, yang berakibat fatal, ini yang terlihat sedikit. Tapi harus di bawah itu, bullying terhadap di media sosial itu Bapak kira banyak ya. Kalau pelakunya diapakan, Pak? Misalnya sudah ketangkep polisi gitu? Tergantung, jadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, apakah anak usianya sudah 14 tahun apa belum, gitu kan? Kalau sudah 14? 14 tuh memang tidak dilakukan seperti kayak penahanan, tidak. Tapi kasus ada juga yang bisa berlanjut dan tidak akan ditahan, gitu. Dan biasanya kalau di bawah dari usianya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu bahkan dikembalikan kepada orang tua. Tetapi kalau sudah melewati itu, biasanya ditangani dan kasusnya tetap lanjut ke pengadilan. Gitu. Oh iya. Kalau Bapak kan sudah menjabat menjadi polisi sudah lama ya, Pak? Iya. Ngomong-ngomong tentang kasus yang paling besar, Pak, yang pernah Bapak tangani apa, Pak? Kasus yang paling besar, wah banyak ya. Bapak dinas juga di Mabes pernah. Kasus yang paling besar adalah masalah narkoba. Narkoba. Masalah narkoba yang pernah diungkap
kemudian masalah money launderingnya. Jadi peredaran narkoba memang waktu itu memang di Indonesia ini memang sangat perlu diantisipasi. Itu jadi salah satu kasus yang pernah Bapak bongkar yang baru-baru sekitar 3 tahun lalu adalah yang terbesar adalah masalah narkobanya. Kemarin di BNN. Kemarin kita ke BNN terus katanya sana ada peredaran narkoba murid siswa-siswa gitu. Itu benar atau tidak, Pak? Peredaran narkoba Gelap gitu, Pak. di mana nih di Temanggung antar siswa gitu. Nah, sampai sejauh ini yang kita lakukan memang masih melakukan penyelidikan ya terhadap peredaran narkoba di Temanggung. Kalaupun ada di tingkat siswa itu juga sejauh ini memang tidak terlalu banyak. Artinya beberapa yang Bapak tangani kasus ini lebih banyak ke masalah ke orang dewasa penggunaan narkoba. Jadi memang ini harus diantisipasi adik-adik. Kalau ada yang menawarkan narkoba sesuatu itu sesuatu hal yang akan merusak. Dan sejauh ini lebih banyak penggunanya adalah orang dewasa. Karena apa? Orang dewasa itu lebih mampu membeli. Dia sudah mempunyai penghasilan daripada anak-anak sebenarnya. Tapi sekali lagi harus diantisipasi terhadap narkoba di remaja itu. Terus diantisipasi ya, Pak? Iya. Karena merusak generasi ya, Pak. Iya, dia merusaknya itu pertama adalah antibodi atau sistem kesehatan badan, kemudian juga dia merusak sistem saraf. Jadi dua yang dirusak. Jadi sistem saraf, kemudian masalah kesehatan badannya sendiri. Kalau buat siswa emang bahaya banget ya atau anak-anak gitu ya, Pak? Oh, sangat bahaya, sangat bahaya, sangat bahaya. Kalau ini Pak, Bapak kan Kapolres nih Pak. Iya. Kan mengamani atau apa ya? Menjaga keamanan ya, Menjaga Pak? keamanan. Temanggung ya. Iya. Keamanan di Temanggung itu bagaimana Pak? Ada Gimana sih keamanan di Temanggung menurut Bapak? Jadi sejauh ini alhamdulillah Temanggung ini dikategorikan masuk dalam situasi keamanan yang baik, artinya kondusif ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kondusif, kalaupun ada tindak kriminalitas itu tidak terlalu banyak, artinya masih bisa ditangani sama polisi dalam melakukan penangkapan dan mengungkap gitu. Jadi tingkat kriminalitas di sini masih bisa kita ungkap. Ya. Oh ya nih, harapan Bapak buat anak-anak Temanggung, spesialnya buat anak SMP apa sih Pak? Harapan. Nah, jadi gini, tentu harapan Bapak terhadap adik-adik semua selaku generasi penerus yang pertama adalah kita harus namanya bergaul sehat. Artinya bergaul sehat itu kita harus mengisi yang pertama, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Ya, kemudian juga mengisi waktu memilih teman, artinya dalam pergaulan tentunya kita harus juga bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, karena itu akan berpengaruh terhadap kita. Kemudian juga masalah agama, ya kita jangan lupa sembahyang dan ibadah. Kemudian juga dalam pergaulan hindari yang namanya seperti narkoba, bullying, apalagi sekarang marak bullying terhadap anak-anak. Kita nggak usah membuli orang gitu, karena membuli itu akan berakibat juga terhadap kita juga. Nanti kalau ada apa-apa kita yang kena kan gitu. Nah, jadi harapan Bapak terhadap adik-adik remaja di Temanggung dalam pergaulan, terutama di media sosial, harus pandai kita menyikapi di media sosial. Jangan sampai juga di media sosial kita terpengaruh terhadap berita hoax, kemudian hal-hal yang dapat merugikan kita. Mengisi di media sosial itu hal-hal yang tidak baik untuk kita lihat, bahkan kita melakukan komentar termasuk membuli itu. Jadi yang Bapak harapkan ya seperti itu. Ya. Oh ya Pak, pastikan Sobat Alfa di sini ada yang bercita-cita jadi polisi kan Pak. Kalau tips dari Bapak buat Sobat Alfa yang mau daftar jadi polisi apa sih Pak? Ya, jadi buat Sobat Alfa panggilannya ya. Iya. Sobat Alfa, tips yang harus dijalanin oleh adik-adik semua adalah yang pertama harus konsisten. Artinya kita mau cita-cita harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Ya, jadi jangan sesuatu hal itu jangan
Jangan tiba-tiba, harus dilakukan sedini mungkin, harus dipersiapkan, dan harus mempunyai keinginan yang kuat. Itu saja, ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah. Sekian. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu Bapak untuk ya berbincang-bincang dengan kami. Sepertinya sudah. Baik, sekian podcast hari ini. Seru kan? Banyak informasi yang bisa kalian dapat. Nantikan lagi podcast Alfa selanjutnya. Saya Fabiano Fawas undur diri. Saya Rekan Ataya undur diri. Dan kalian baru aja nonton podcast Alfa edisi Pisikin, Bincang Asik Inspirasi Tokoh. Bye.